Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Juniarti Pratiwi, 2 Intan Lenia Febrianingrum, 3 Nisa Setio Rahmawati ingin mempresentasikan hasil review jurnal internasional dari kelompok kami. Yang pertama, dengan judul The Influence of Motivation and Competency Against Performance as Sales Distributor at PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Semarang Branch, yang ditulis oleh yang pertama Nur Zahrotul Afifah, yang kedua Siti Nur Barokah, yang ketiga Budi Prasetyan, yang diterbitkan oleh Departemen Administrasi Bisnis Polinesia pada tahun 2020 pada jurnal JOBS PISSN 24610704 dan EISSN 24678790. Yang selanjutnya, pengenalan jurnal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari pengaruh motivasi dan kompetensi agen kinerja PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Cabang Semarang. Metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 65 sampel. Pengukuran pengaruh motivasi dan kompetensi menggunakan metode sensus sehingga seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji linearitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Tujuan dari analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap agen kinerja sebagai distributor penjualan di PT Allianz Utama Indonesia Cabang Semarang. Selanjutnya dalam pembahasan, yang pertama uji instrumen. Dari hasil uji instrumen menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian di dalam jurnal dinyatakan lolos uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik pada data penelitian dalam jurnal tidak ditemukan adanya penyimpangan. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Berdasarkan sumber data primer pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil regresi linier berganda atas motivasi dan kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja agen. Yang keempat, uji hipotesis. Berdasarkan sumber yang diolah data primer 2020 menunjukkan bahwa motivasi kinerja agen yang didasari pada variabel motivasi yaitu nilai T hitung sebesar 3,053 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,99897, sehingga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja agen. Selanjutnya, berdasarkan sumber olahan data primer 2020 menunjukkan bahwa kompetensi kinerja agen yang didasari pada variabel kompetensi yaitu nilai T hitung sebesar 4,832 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,99897, sehingga kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja agen. Selanjutnya hasil dari jurnal. Hasil dari kesimpulan pada jurnal yaitu yang pertama, hasil dari analisis motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja agen. Berpengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja agen menunjukkan bahwa jika reward atau insentif sebagai motivasi agen semakin besar dapat meningkatkan kinerja agen. Yang kedua, hasil dari analisis kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja agen. Sampai kompetensi agen dalam menjalankan tugasnya untuk menarik minat beli nasabah, maka semakin banyak pula nasabah yang akan memperbarui polis asuransinya, yang merupakan bukti bahwa kinerja agen semakin baik. Dan yang ketiga, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi dan
kompetensi mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja agen sebesar 69,5% dan sisanya 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh jurnal penelitian ini. Kesimpulan, saran, dan kritik. Jadi kesimpulan secara keseluruhan untuk review jurnal ini menurut kelompok kami, jurnal ini tidak cukup bagus dan dilengkapi dengan data-data yang mendukung penelitian tersebut. Untuk pengulangan analisisnya sudah menggunakan metode analisis yang akurat, tetapi terdapat beberapa penulisan dalam jurnal yang salah dan margin yang masih belum rapi. Mungkin ini hasil dari review jurnal kelompok kami. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari kesalahan kami, dan apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Review jurnal internasional kedua. Sumber jurnal penulis Mulia Saputra, Muhammad Arfan, dan Neni Zahara. Judul jurnal A Corporative Study of Conventional and Shariah Life Insurance Efficiency Using Data Development Analysis. Studi perbandingan efisiensi asuransi jiwa konvensional dan syariah menggunakan data analisis perkembangan. Penerbit Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Indonesia. Tahun terbit 2020. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Pengenalan jurnal. Tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk membandingkan perbandingan rasio asuransi jiwa konvensional dengan perusahaan jiwa syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Sampel yang diambil dari jurnal penelitian ini adalah 10 perusahaan asuransi jiwa konvensional dan 10 perusahaan asuransi jiwa syariah yang dipilih berdasarkan teknik purpose sampling. Pengukuran efisiensi dalam jurnal penelitian ini menggunakan metode data development analysis DEA dengan model BCC dan CCR berdasarkan pendekatan nilai tambah yang dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis menggunakan uji beda main Whitney U-test. Untuk pengukuran variabel input menggunakan aset, modal, biaya administrasi dan umum, serta beban komisi. Sedangkan variabel outputnya menggunakan premi dan pendapatan investasi. Pembahasan teori. Konsep efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan perusahaan untuk mempersiapkan pekerjaan yang benar atau dapat disebut sebagai rasio keluaran dan masukan, atau besaran keluaran yang diperoleh dari suatu masukan yang digunakan. Perusahaan sendiri dapat disebut efisien jika perusahaan dapat memaksimalkan output dengan menggunakan input tetapi atau menggunakan penggunaan input dalam mencapai output yang sama. Analisis development data DEA. Data development analisis DEA adalah suatu teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif suatu organisasi yang disebut unit pengambilan keputusan DMU dengan menggunakan banyak input dan output. Efisien relatif yaitu suatu pengukuran efisiensi yang dimana membandingkan antara DMU dengan DMU lain dalam suatu sampel yang memiliki input dan output yang sama. Penilaian jika kinerjanya terbaik diberi nilai 100%, sedangkan DMU lain yang kinerja kurang baik di bawah penilaian terbaik maka nilai yang bervariasi antara 0 sampai dengan 100. Selanjutnya, model pengukuran efisiensi metode DEA. Yang pertama ada metode CCR atau CRS atau Carnes Corporalis pada tahun 1978. Pada model ini menggunakan asumsi dengan cost data return to scale atau CRS, yang berarti perubahan proporsional pada level input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada level output. Yang kedua ada metode BCC atau Banker Standards and Corporate pada tahun 1984 atau VRS. Pada model ini mengasumsikan bahwa perubahan proporsional pada tingkat input tidak akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada tingkat output, atau biasa lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, hubungan input dan output dalam pengukuran efisiensi. Di dalam pengukuran efisiensi terdapat dua pendekatan dalam menentukan hubungan input dan juga output. Pendekatan tersebut yang pertama ada pendekatan nilai tambah dan juga pendekatan intermediasi.
Pendekatan nilai tambah adalah gabungan dari pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi yang mengasumsikan bahwa perusahaan asuransi memberikan 3 jasa utama. Yang pertama, jasa tersebut adalah perusahaan asuransi beroperasi berdasarkan pengelompokan resiko dan resiko. Jasa yang kedua, perusahaan asuransi memberikan layanan nyata berupa perlindungan program. Jasa yang ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai perantara keuangan dengan menginventariskan dana dan dana dari peserta di pasar modal. Lalu, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intermediasi. Pendekatan intermediasi adalah pendekatan yang memperlakukan perusahaan asuransi sebagai perantara keuangan. Perusahaan asuransi mengelola aset, meminjam dana dari pemegang polis, dan hasilnya akan digunakan untuk membayar klaim asuransi, pajak, dan biaya lainnya. Lalu, hasil dari jurnal ini atau perolehan kesimpulan pada jurnal ini, yang pertama, hasil analisis efisiensi dengan metode DEA menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan perusahaan asuransi jiwa konvensional itu lebih baik dari kepada perusahaan asuransi jiwa syariah. Selanjutnya, hasil uji menggunakan uji Mann-Whitney U-Test menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan efisiensi yang signifikan di antara perusahaan asuransi konvensional dan juga perusahaan asuransi jiwa syariah selama periode penelitian. Lalu, kesimpulan, saran, dan juga kritik. Simpulan secara keseluruhan untuk review jurnal ini, menurut kelompok kami, jurnal ini sudah cukup bagus. Jurnal ini juga disertai dengan data-data yang mendukung. Untuk pengolahan analisisnya juga sudah menggunakan metode-metode analisis yang akurat. Namun, hanya saja untuk jurnal ini masih sedikit kurang banyak di bagian sastra tinjauan atau di bagian pembahasan teorinya. Dan juga untuk bagian margin, rata kanan yang rata kiri juga masih berantakan dan juga perlu dirapikan. Baik, mungkin ini adalah hasil review jurnal kami yang bersumber dari 2 jurnal internasional. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam materi dan video ini, kami dari kelompok 2 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari kelompok kami. Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat sedikit menambah wawasan kita serta pengetahuan kita dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami. Don't forget to subscribe, like, and share ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.